Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Ma'ruf, perwakilan dari kelompok A2B yang akan bertugas sebagai moderator dan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Zarani Mufida Anwar, Nuratmi Alagili, Julia Antasya, Fatika Aprilia Putri, Muhammad Alwan Ma'ruf saya sendiri. Kelompok kami akan membahas materi yang berjudul persepsi multikulturalisme masyarakat terhadap hukum dan HAM. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, langsung saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Latar belakang demokrasi dan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Demokrasi dan HAM dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Sebab hingga saat ini hanya konsepsi demokrasi dan HAM yang telah terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual. Next. Konsepsi demokrasi dan HAM dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi karena hanya satu yang mutlak dan merupakan prima facie, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Next. Manusia sebagai bashar tunduk pada takdir Allah. Manusia sebagai insan dan al-nas selalu bertalian dengan unsur hembusan ilahi. Ia dibebankan aturan-aturan dan diberi kekuatan untuk menaatinya atau tidak. Konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang terpuncak pada konstitusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuratmi. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Oleh karenanya, hak-hak manusia tidak bersifat absolut. Kebebasan tetap mempunyai batas. Kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Yang kedua, apakah pengertian HAM? Yang ketiga, apa saja perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia? Yang keempat, bagaimana sejarah terciptanya Universal Declaration of Human Rights atau UDHR dan apa saja hak-hak yang tertuang dalam UDHAM tersebut? Apa yang dimaksud dengan Cairo Declaration of Human Rights Islam atau CDHRI beserta pasal-pasalnya? Next. Makna demokrasi. Demokrasi secara istilah berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos mengandung arti rakyat dan kratos mengandung arti pemerintah. Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan masyarakat, kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijadikan oleh pemerintah negara tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh Julia Antasya. Hak asasi manusia. Istilah HAM dikenal dalam berbagai bahasa asing antara lain human right, fundamental right, destroyed, the human, the right of man, basic right. Human right dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek internasional dan aspek nasional dari hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku.
melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Next. Adanya hak persamaan dalam kebebasan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang ada dalam dirinya dan kewajiban yang ditunaikan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dalam hidup dan kehidupannya. Hubungan yang saling menguntungkan, mutual interaction, hubungan yang saling memberi dan menerima, take and give, dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Karena itu, ketika seseorang menuntut hak, juga harus melakukan kewajiban. Pernyataan John Locke bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Next. Perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai tanpa melakukan kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-ruang sejarah. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah terjadi perkembangan yang dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi dengan berbagai versi, yaitu demokrasi liberal di masa kemerdekaan, demokrasi terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan konstitusi dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru, dan demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi atau sering disebut dengan demokrasi pada era reformasi. Setiap penerapan demokrasi yang telah berjalan atau yang sedang berjalan memiliki kelebihan di satu sisi dan kekurangan di sisi yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatika. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif terkena virus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar dan siap meledak. Setelah Orde Baru tumbang, terjadi kenaikan harga barang dan jasa, instabilitas keamanan politik, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme bersamaan terjadi yang berdampak pada rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Next. Hak asasi manusia dijamin secara konstitusional dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat sasai. Demokrasi tidak dapat dilepas pisahkan dari masyarakat sipil atau civil society saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam demokrasi bisa kita katakan terdapat civil society, sebaliknya dalam civil society terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika civil society kuat, maka demokrasi akan tetap berlangsung. Demokratisasi pada dasarnya adalah pemberdayaan civil society, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. Next. 1. Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Pada permulaan abad 20, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt merumuskan 4 macam hak-hak asasi yang dikenal dengan the four freedoms, yaitu freedom of speech atau kemerdekaan berbicara dan berekspresi, freedom of religion, kemerdekaan dalam memilih agama, freedom from fear atau kemerdekaan dari rasa takut, dan freedom from want, kemerdekaan dari kekurangan. Pemikiran Roosevelt tersebut menjadi aspirasi dan bagian penting dari Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR atau DUHAM tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal. Selanjutnya, hak-hak yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah sebagai berikut, yang akan dibacakan oleh Muhammad Alwan Ma'ruf. Hak-hak pada manusia.
Yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak bebas dari perlakuan dan penyiksaan maupun hukuman yang kejam, tak berperi kemanusiaan ataupun merendahkan derajat manusia, hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi, hak untuk pengampunan hukum secara efektif, hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, hak atas perlindungan hukum, hak bergerak, hak memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik, hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama, hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mengambil bagian dari pemerintahan, dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Cairo Declaration on Human Rights in Islam, atau disingkat CDHRI. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam merupakan sebuah instrumen hukum HAM internasional yang dibuat oleh Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1990. Deklarasi Kairo terdiri atas 25 pasal yang mengatur tentang HAM, baik dalam bidang hak sipil dan politik, juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa perbedaan pasal-pasal pada CDHRI dan UDHR sebagaimana disebutkan pada subtema sebelumnya tentang Deklarasi Kairo tidak membentuk HAM baru, namun melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 7 CDHRI ini sesuai dengan substansi dari pasal 25 dan 26 UDHR yang mengatur tentang hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Beberapa pasal dalam UDHR belum mampu mengakomodasi aspirasi seluruh negara dalam PBB, terutama negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti pada pasal 16 dan 18 UDHR. Pasal 16 ini membuka peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama dan pernikahan tanpa wali dan saksi. Meski terjadi perbedaan pandangan di internal kalangan Islam sendiri, namun yang maklum dipahami oleh pandangan mayoritas Muslim kini, kedua hal tersebut tidak dilegalkan dalam Islam. Munculnya UDHR dan CDHRI baik langsung maupun tak langsung disebabkan oleh ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan kelompok dominan yang berkuasa. Penegakan HAM di dunia Muslim memprihatinkan dan sulit diketahui secara publik karena perlakuan represif penguasa terhadap media massa yang menjadi ujung tombak ekspos isu-isu HAM. Saat ini setiap bangsa dan masyarakat dunia sedang belajar menegakkan HAM di barat, di timur, dalam masyarakat Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. Situasi ini menjadi sinyal bahwa prinsip-prinsip HAM adalah nilai-nilai hibrida dari puncak peradaban dunia. Artinya bahwa hal ini bukan semata milik Barat, terbukti mereka sedang berjuang dan masih belum berhasil mencapainya. Perbedaan mendasar antara HAM perspektif Barat dan Islam antara lain. Yang pertama itu dari aspek yaitu sumber UDHR pemilikan filosofis semata, CDHRI ajaran Al-Quran dan hadis. Dari aspek sifat dapat kita lihat pada UDHR antroposentris, lebih mementingkan hak daripada kewajiban, individualistik. Pada CDHRI teosentris, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan sosial. Pada aspek posisi manusia, UDHR pemilik sepenuhnya hak-hak dasar, CDHRI makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan sehingga mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya. Penutup kesimpulan, demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri.
hak asasi manusia sebagai konsep yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya ideologi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Dikarenakan esensi HAM bersifat universal, maka pandangan yang menyatakan bahwa HAM berasal dari budaya Barat sehingga bertentangan dengan budaya Timur adalah pandangan yang kurang tepat. Sesungguhnya bukan budaya Barat berhadapan dengan budaya Timur, sehingga tesis yang menghadapkan pada kedua hal tersebut dan kemudian mempertentangkannya adalah tidak sesuai dengan sifat melekat dan universal dan dari HAM. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya moderator dan perwakilan dari kelompok A2B ingin meminta maaf jika ada salah-salah kata, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.